Oke. Ya, salam saudaraku, kita lanjutkan ya yang pasal keempat, pasal keenam, meterai yang keempat saudaraku. Saya ulangi lagi ya. Dampak dari peperangan menimbulkan kelaparan yang hebat. Penyakit sampar yang diciptakan dipakai untuk senjata biologis. Penyakit-penyakit yang muncul menimbulkan penyakit yang lebih berbahaya karena mereka bisa bermutasi, begitu katanya ya. Dan mengakibatkan pada banyak kematian sehingga disebutkan sampai 1/4 penduduk bumi akan terbunuh, saudaraku ya. Yang dimaksud dengan binatang buas yang di bumi pada akhir zaman adalah binatang-binatang ciptaan para ilmuwan yang dipakai untuk senjata dan membunuh manusia. Binatang buas ini juga merupakan tokoh-tokoh manusia yang serakah dan telah menjadi hamba-hamba iblis yang berusaha membunuh sebanyak-banyaknya orang dan mengontrol yang tersisa. Jadi saudaraku, saya dulu waktu kecil ya, sampai remaja pemuda, bahkan beberapa tahun sebelum saya dibukakan tentang kitab Wahyu ini pada waktu SMU itu, tahun 1997 bulan Juli saudaraku, saya merasa bahwa binatang yang muncul dari dasar lautan nanti saudaraku adalah benar-benar dari laut yang muncul nanti kayak gitu ya saudaraku ya. Tapi ternyata bukan saudaraku ya. Jadi kayak yang di filmnya anak-anak itu saudaraku ya. Jadi benar-benar binatang yang muncul gitu bukan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah munculnya orang-orang yang benar-benar keji karena sudah dikontrol oleh binatang ini saudaraku ya. Dan kemudian alat-alat yang dia ciptakan, coba dilihat alat-alat untuk berperang itu ya. Pesawat-pesawat, helikopter, itu lambang apa? Burung kan? Binatang bukan itu. Tank-tank itu lambang apa? Kuda ya, tanker-tankernya itu ya, lambang dari kuda, lambang dari gajah yang dari zaman dahulu itu dipakai untuk berperang ya. Karena waktu itu Rasul Yohanes kan belum ngerti kemajuan zaman seperti kita sekarang ini, maka dituliskanlah sebagai binatang. Dan kalau saya salah, pasti Roh Kudus sudah menghentikannya saudaraku ya. Nah, yang dimaksud dengan binatang buas di akhir zaman. Jadi ketahuilah, kenalilah saudaraku. Bahkan sekarang alat untuk membunuh Anda tidak diperlukan tentara saudaraku. Oh iya, ini yang kemarin dipesankan Roh Kudus ya waktu saya berdoa. Hai kalian para tentara, hai kalian para prajurit, dan hai kalian para dokter, tim medis dan kesehatan. Tahukah kalian juga para guru-guru, kenapa ketika vaksin itu muncul, kenapa ketika suntikan itu muncul, maka Andalah sasaran yang utama. Kenapa? Pikirkan saudaraku, pikirkan. Jadi sadarlah kalian ya. Jadi karena apa? Karena saya mengasihi kalian ya. Karena mereka mau menghancurkan negara kita. Karena mereka mau menghancurkan kehidupan kita. Maka para tentara yang sebagai garis depan, garda terdepan untuk membela polisi maupun tentara maksud saya ya. Jadi untuk membela masyarakat, untuk membela negara ini harus dimatikan lebih dulu ya. Ini kitab loh yang mengatakannya ya. Jadi harus begitu ya. Harus dimatikan lebih dulu. 1/4 penduduk bumi mati loh karena hal itu semuanya. Ya, harus kalian dulu supaya tidak ada yang membela, supaya tidak ada yang bangkit berani melawan ya. Jadi pada waktu yang ke-7 dan masuk ke-8 ini ketahuilah ya, ketahuilah. Ayo kita bongkar semuanya, kita bongkar ya. Saya harus menyelesaikan sampai pasal 22. Doakan saya saudaraku ya, supaya mulut ini ketika dipakai Tuhan begitu tajam, Tuhan supaya saya tidak mati dulu sebelum pasal 22 selesai saudaraku ya, supaya tidak terjadi sesuatu dulu sebelum pasal 22 selesai diungkapkan ya. Setelah itu saya rela ya, saya rela, berani saya ya. Nah saudaraku, binatang buas ini tadi dikatakan tokoh-tokoh itu ya saudaraku ya. Kemudian para perawat, udah loh sampai ke-4,
bahkan dikatakan harus terima yang kelima. Ayo saudaraku, saya punya teman perawat, ya dia bersaksi, dia bercerita kepada saya ya, begitu sedih saya mendengarkannya. Setelah dia mendapat suntikan yang keempat, rambutnya mulai pada rontok saudaraku ya, pada rontok saudaraku. Kasihan dia saudaraku. Tapi ada kesaksian juga darinya yang membuat saya bergidik mengerinding, karena beliau ini ditempatkan tugasnya itu untuk mengawasi CCTV di bagian unit darurat, apa itu ICU ya saudaraku, pokoknya orang-orang yang koma itu loh saudaraku ya. Jadi dia harus membuat laporan bagaimana peristiwa orang itu nanti mengembuskan nafas terakhir. Kalau dia tidak bisa memberikan laporan, dia kena sanksi saudaraku ya. Jadi kalau tugas malam itu semalam-malaman dia itu hanya untuk mengawasi orang-orang yang koma, memantau mereka saudaraku ya. Nah saya tanya, kan saya cerita begitu ya, saya itu kalau melayani pelepasan orang-orang yang hampir meninggal itu, tapi nggak bisa meninggal-ninggal karena punya ilmu yang banyak begitu ya. Nah saya itu selalu melihat malaikat, kalau orang itu masuk ke surga berkenan kepada Yeshua HaMashiach dan juga para malaikatnya, mereka lah yang akan menjemput. Mereka semua berbaju putih saudaraku. Sedangkan kalau yang meninggal itu orang Kristen mungkin, tapi tidak benar-benar di dalam Tuhan, di dalam Yeshua HaMashiach, belum lahir baru, belum benar-benar bertobat meninggalkan dosa-dosanya, maka itu terjadi perebutan saudaraku. Jadi perebutan antara kuasa gelap dengan kuasa dari Yeshua HaMashiach. Dan itu semua malaikat mautnya berbaju hitam. Jadi malaikat maut yang digambarkan berbaju hitam, bawa kayak celurit begitu ya saudaraku, tongkat celurit yang panjang itu. Nah saudaraku, itu bukan dari Yeshua HaMashiach, itu dari lu ya, itu malaikat maut yang lain yang membawa masuk ke dalam neraka saudaraku ya, pasti masuk ke dalam neraka ya. Ya pasti dari Tuhan ya, diizinkan kan, karena dia petugasnya memasukkan ke dalam neraka ya. Jadi bukan dari lu, tapi pasukannya lu yang jemput gitu ya. Berbahagia dia, aku punya teman untuk sama-sama disiksa. Itu tujuan Lucifer dan kawan-kawannya, menggoda, menjerumuskan kita supaya mereka punya teman sama-sama disiksa di sana ya. Jadi jangan menganggap bahwa Lucifer adalah rajanya neraka, salah ya. Karena Lucifer akan disiksa di sana juga ya, dihukum dia ya, bersama dengan orang-orang durhaka para pengikutnya. Nah saudaraku, saya tanya, Kak, apakah CCTV itu terlihat? Kakak ini bilang, karena apa? Smart CCTV itu bisa menangkap bayangan, bahkan juga bisa memotret malaikat ataupun hantu saudaraku, dan roh-roh yang nampak bisa kelihatan. Dari CCTV itu, ini saya cerita bukan hayal ya, bukan imajinasi. Saya cerita berdasarkan rekaman CCTV dari sebuah rumah sakit ya, saudaraku ya. Nah, itu jelas sekali ya. Jadi selama dari COVID sampai sekarang berapa tahun saudaraku? Hampir 4 tahun ya saudaraku. Yang dijemput Tuhan dengan berbaju putih, Tuhan itu mendatangi, jadi turun gitu. Jadi ada seorang pendeta di situ, seorang ibu pendeta, ketika dia kena COVID dan dia hampir meninggal, beliau itu terus menyembah Tuhan. Ya, beliau terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Lalu datanglah pancaran cahaya begitu ya, dari atap turun begitu cahayanya, dan apa saudaraku? Itu cahaya itu membentuk sosok. Sosoknya itu adalah sosok manusia, Tuhan Yeshua. Kenapa? Karena Tuhan Yeshua ini Tuhan yang benar hidup, dia jemput. Jadi orang yang mati, orang yang dikasihinya yang akan mau mati, itu mau pulang gitu ya, maksud saya biar nggak kasar, mau pulang itu dijemput oleh Yeshua sendiri saudaraku ya, bersama 2 orang malaikatnya yang mengikutinya. Nah, hanya ibu ini saudaraku ya. Jadi ketika ibu ini keluar pun dari tubuhnya, itu cahaya yang berasal dari tubuh Yeshua HaMashiach bersama dengan tubuh ibu pendeta ini melesat bersama ya. Dan itu haleluya, kemenangan besar terjadi di surga. Maukah Anda hamba-hamba Tuhan juga seperti itu? Maka bertobatlah saudaraku ya. Karena yang lainnya banyak orang-orang Kristen sampai hari ini, baik Kristen maupun non-Kristen, yang jemput semua hitam. Saya tanyakan kemarin terakhir kali ya, berapa ya, sekitar 3 minggu yang lalu ketemu dengan dia. 3 minggu lah ya kurang lebih. Kak, gimana? Sudah ada lagi belum? Belum ada. Coba. Semua yang jemput baju hitam, ironis bukan?
Ya, ironis sekali. Jadi Anda terima Yeshua, tapi Anda tidak mau hidup kudus di dalam Yeshua. Jangan harap. Ya, jangan harap. Kalau tidak ada pertobatan murni, kalau Anda tidak dimurnikan, jangan harap. Kecuali kasih karunia khusus, seperti penjahat yang di kanan atau kirinya itu. Nah, itu karunia khusus ya, saudaraku ya. Nah, saya lanjutkan ya. Ternyata Roh Kudus mengizinkan saya bercerita itu, makanya tidak dihentikan saudaraku ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Dan iblis berusaha membunuh sebanyak-banyaknya orang dan mengontrol yang tersisa. Jadi kalau Anda yang nggak mati saat ini, belum mati, dan belum nanti ikut bagian dalam rapture, ingat, berarti Anda menjadi yang tersisa, yang tertinggal. Nah, yang tertinggal itu akan dikontrol oleh antikris. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Bapa Yahweh dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi jangan takut dibunuh. Para pendahulu kita, senior-senior kita sudah dibunuh, tapi mereka akan mendapatkan kehidupannya kembali. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagikah lagi ya penguasa, yang kudus dan yang benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada orang yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi pada saat meterai keempat ya, saat ini sudah masuk saudaraku ya. Ternyata orang-orang yang mati lebih dulu daripada kita, pulang lebih dulu daripada kita, sudah diajak Bapa bercakap-cakap ya. Jadi mereka terus berteriak minta tolong, kapan ini ya. Tapi Bapak berkata, sabar dulu, sebentar lagi, harus genap kawan-kawan sepelayananmu. Jadi kalian para hamba Tuhan, pendeta, pendoa syafaat yang tidak mau membayar harga, maka kamu tidak akan masuk dalam bagian itu ya. Jadi engkau yang terlena dengan kekayaanmu, dengan jabatanmu, posisimu, disanjung, ditinggikan, dielu-elukan. Ingat bahwa semua itu, kesukaan itu, keserakahan itu, kesombongan itu bukan dari Bapa rohnya. Kalian tahu dari mana itu ya. Dan bagi kita jemaat yang awam ya, ya udah lakukan semuanya, ikut memberitakan Injil saudaraku ya, sebisa yang kalian lakukan. Jangan berdiam diri, karena kalau Anda tahu saudara Anda itu hampir binasa dan nanti menuju kebinasaan, dan Anda tidak menegur, tidak berani berbicara untuk menyelamatkan, ketahuilah Anda juga tidak akan selamat ya, karena jiwanya yang binasa dituntut daripadamu. Kenapa kamu nggak mau dipakai mulutmu untuk beritakan? Sadar ya, sadar. Jadi tugasnya memberitakan firman Tuhan, bukan hanya pada para penginjil, pendeta maupun hamba Tuhan. Dan kalian tahu siapa yang paling spesial disertai sampai akhir zaman? Para penginjil ya. Karena ketika kita memberitakan, ada ayatnya itu, silakan bantu cari ya. Nah, karena saya harus fokus nih lanjutin ke yang kelima ya. Nah saudaraku, materai yang kelima adalah kebangkitan para martir. Lihat saudaraku, materai yang kelima itu apa? Kebangkitan para martir ya. Ketika materai kelima dibuka, tampaklah jiwa-jiwa para martir yang telah dibunuh oleh karena firman Bapa Yahweh dan karena kesaksian akan Yeshua dalam diri mereka. Mereka diberikan jubah putih dan mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah para martir dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh seperti mereka ya. Bedanya, sebelum meterai kelima dibuka, mereka semua masih tertidur. Dan setelah meterai kelima dibuka, mereka telah dibangunkan atau dibangkitkan dan diberikan tubuh yang baru, dipakaikan pakaian putih, dan mereka diizinkan untuk menyaksikan semua kejadian di bumi. Saya tuh dulu berpikir kalau nanti saya mati, tolong saya dikremasi. Tapi sekarang saya nggak mau. Ketika saya menemukan ayat ini, saya nggak mau. Karena tulang-tulang itu akan dibangkitkan. Nah, kalau kamu nggak ada tulang gimana? Tuhan ciptakan nanti baru ya. Nah, kalau iya diciptakan ya, saya nggak tahu. Di sini nggak ada ayatnya, jadi saya nggak mau bahas ya. Yang jelas saya tarik itu. Nanti kalau saya mati nggak ikut rapture, artinya dikuburkan saja ya. Nah,
Di atasnya kasih pohon supaya apa? Berguna nanti untuk masa kelaparan. Dan mereka diizinkan untuk menyaksikan semua kejadian di bumi. Mereka dapat menyaksikan pembalasan murka Bapa Yahweh kepada yang masih tertinggal di bumi. Dan pada saat materai ke-6 dibuka. Jadi ingat saudaraku, bahwa ada yang masih tertinggal di bumi pada saat materai yang ke-6 dibuka, saudaraku. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Bayangin saudara, saya aja waktu ngeliat slide itu nggak bisa ngomong, cuman terpaku. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta perwira-perwira dan double ini ketikannya, serta orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Bukankah sekarang sudah membuat begitu bangker-bangker di celah-celah gunung ataupun di bawah-bawah tanah? Nah, mereka berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Dan siapakah yang dapat bertahan? Siapa yang dapat bertahan, saudaraku? Apa sih maknanya, saudaraku? Jadi materai yang ke-6 itu gempa bumi yang dahsyat. Yuk kita review lagi. Materai yang pertama apa? Kuda putih. Materai yang kedua kuda merah padam. Materai yang ketiga kuda hitam. Materai yang keempat hijau kuning yang melambangkan peperangan. Lalu materai yang ke-6, kelima belum ya? Materai kelima, martir dibangkitkan ya, para martir. Lalu materai yang ke-6 gempa bumi. Hati-hati saat ini, saat ada gempa bumi itulah nanti Yesua datang. Itu Yesua sendiri yang mengatakan. Ayo cari ayatnya. Jadi jangan tanya lagi kapan rapture-nya tiba. Saat gempa bumi hebat, saat itu hujan deras, petir menggelegar ya. Jadi angin ribut datang, gempa bumi terjadi. Bayangkan sangkakala itu ditiup ya, shofar itu dibunyikan ya, dengan sangat keras seluruh bumi mendengarnya. Apa itu sudah kehancuran bumi? Kita lihat ya. Raja-raja di bumi, pembesar-pembesar dan perwira. Oh tadi sudah ya. Setiap detil bencana dituliskan pada saat materai ke-6 dibuka. Ya, setiap detil bencana yang dituliskan pada saat materai ke-6 dibuka adalah hal-hal yang benar-benar terjadi seperti yang dituliskan ya. Jadi nggak ada makna di balik semua itu, tapi benar-benar kayak gitu kejadiannya. Bukan merupakan kiasan, begitu kata Roh Kudus. Bahkan pada akhir zaman ini banyak orang mulai membangun bunker-bunker di dalam tanah dan celah-celah batu untuk mempersiapkan hari tersebut tiba. Dan bukankah sudah ada di beberapa daerah kejadian-kejadian tersebut, namun belum bersamaan. Akan tiba waktunya, semua peristiwa tersebut akan terjadi hanya dalam satu waktu seketika dan bersamaan. Ya, saudaraku ya. Jadi pada waktu hal itu terjadi, seketika bersamaan, saudaraku. Ya, nah kita tahu loh woro-woronya, ya kan? Jadi hati-hatilah. Makanya ada yang bertanya kepada saya, Kak, apa itu maksudnya? Lagu yang kemarin dari surga, waktunya telah tiba, waktunya telah tiba, waktunya telah tiba, sang raja segera datang, menjemput mempelainya yang telah dimurnikan. Apakah engkau salah satunya? Ketika saya mendengar itu, tahu
Posisi saya di mana saat itu? Apa saya sedang menyembah? Menyembah gitu dengan siap seperti ini dalam rumah doa? Tidak. Saya sedang di kamar mandi, ya. Saya sedang mau mandi, mau pergi ibadah. Itu hampir selesai. Jadi mandi sudah selesai, sudah pakai handuk, saudaraku. Tiba-tiba ketika saya mulai menyembah, saya tuh menyembah setiap saat, setiap waktu. Jadi mari kita ikuti biar roh kita bangkit ya. Saya mulai menyembah seperti ini. Yesus. Saya kalau menyembah begitu, ya. Saya ulang-ulang Yeshua, Yeshua, Yeshua begitu. Saat itulah para malaikat itu datang bersama Yeshua. Ya, jadi Anda selalu jaga hidup kudus, perkataanmu, pikiranmu, perbuatanmu, matamu, mulutmu, semuanya. Ya saudaraku ya, karena Tuhan itu selalu datang tiba-tiba. Pada waktu kita baru ngapain aja bisa saja. Jadi kita nggak bisa atur Tuhan. Tuhan datang ya ketika aku siap di gereja duduk menyembah. Gitu, enggak. Boleh pada waktu apapun itu boleh. Dikatakan Tuhan, pada waktu aku datang nanti, orang-orang sedang di ladang, ada yang di ladang sedang bekerja, ada yang sedang tidur, ada yang sedang memutar gilingannya, begitu ya. Jadi artinya apa? Ya kita tetap seperti hari-hari biasa seperti ini. Tapi berbahagialah yang berjaga-jaga, ya. Karena ketika dia datang, kalian akan langsung dibawa, ya. Makanya relakan dirimu untuk dimurnikan. Kalau ada yang membuatmu jengkel, ada yang memicu emosimu, jangan dilayani, ya. Karena itu pun yang saya lakukan. Kalau orang itu begitu menjengkelkan, begitu membuat saya justru jatuh ke dalam dosa, saya akan menghindarinya, ya. Kecuali memang harus ditemukan, harus diuji, ya udah kita hadapi. Hadapi dengan kuasa Roh Kudus, bukan roh kita sendiri ya, tapi roh suci, roh kudus yang akan memampukan kita. Demikian saudaraku pembahasan kali ini, dan kita akan bertemu pada pasal yang ke-7 saudaraku ya. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Berkat yang istimewa dari Bapa Yahweh turun kepada Anda yang menyaksikan channel kami. Bagikan, kalau menurut Anda ini sangat penting, mari jadi kepanjangan tangan Tuhan, biar banyak jiwa diselamatkan dan dimenangkan, memiliki pemikiran yang benar tentang makna kitab Wahyu ya. Dalam nama Yeshua HaMashiach, Yeshua memberkati. Haleluya. Amin.